Coba Bapak Ibu gini, kaya. Selamat siang Bapak Ibu, kembali kita bertemu lagi ya. Ada Bapak dan Ibu di sini yang sudah beberapa kali ketemu dengan kita atau baru pertama sekali? Baru pertama. Saya perkenalkan dulu ya. Saya namanya Ibu Luciana Samosir, tinggal di Grogol, Depok. Usia saya sekarang 65 tahun. Pensiunan guru, jadi udah biasa ngomong di depan orang banyak, kerjaannya dari dulu. Bapak dan Ibu, kenapa saya juga mau menjelaskan bagaimana hebatnya prolog ini? Karena tadi Bapak dan Ibu sudah dengarkan ya, penyebab kematian tertinggi di dunia itu apa? Coba tunjuk tangan siapa yang dengar? Yang nyimak itu siapa? Apa? Coba. Apa? Jantung koroner. Apa lagi? Stroke, apa lagi? Diabetes, apa lagi? Kanker, apa lagi? Itu disebut penyakit apa? Degeneratif. Oke, degeneratif. Jadi apa dia ingat ya? Penyebab tertinggi kematian di dunia itu adalah penyakit degeneratif. Bukan aku yang bilang loh, data. Kalau aku dari mana aku tahu tuh? Itu data. Jadi kita bisa percaya gitu loh, karena. Nah kalau penyakit degeneratif penyebabnya. Kalau kita udah tahu penyebab tertingginya adalah penyakit degeneratif, maukah kita mencari tahu bagaimana supaya kita tidak ikut di dalamnya? Mau kan? Tentu ingin tahu dong. Ini udah saya tahu nih bahayanya penyakit degeneratif. Saya pengen hidup lebih lama dong. Saya pengen bersenang-senang dengan anak cucu saya dong. Dan kalau saya tahu bahwa penyebab utama kematian di dunia itu adalah degeneratif, ya kita harus berusaha mengetahui, mengenal penyakit degeneratif itu supaya kita bisa memperbaiki apa yang kita perbaiki untuk tidak masuk ke dalamnya. Begitu nggak Bapak Ibu? Betul ya? Jadi Bapak dan Ibu, tujuannya sekarang hari ini apa? Apa tujuannya hari ini? Agar tidak masuk dalam kelompok kematian tertinggi, yaitu penyakit degeneratif. Nah, mari kita pikirkan bagaimana caranya. Tadi caranya di situ penyebabnya apa Bapak Ibu? Penyakit degeneratif itu kan tahu tadi dijelaskan. Penyebabnya apa? Penyumbatan, kerusakan sel. Apa lagi? Kalau nggak tahu nanti pulang-pulang nggak bawa apa-apa loh. Nggak bawa apa-apa, gitu doang. Kita nggak tahu. Apa penyebabnya tadi? Iya kan? Penyebabnya penyakit degeneratif itu tadi banyak. Ada karena peradangan, ada karena penyumbatan, tapi yang paling banyak penyebabnya itu adalah peradangan. Mungkin Bapak dan Ibu nggak pernah dengar itu. Apa iya peradangan bisa menyebabkan penyakit degeneratif? Gimana terjadi itu ya? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Siapa yang bantu jelasin? Bagaimana peradangan terjadi tiap hari dalam tubuh kita menyebabkan terakumulasi menyebabkan penyakit degeneratif dalam tubuh kita yang terus menggorogoti kesehatan kita, dan seumur hidup kita hanya ngurus penyakit itu aja, nggak ngurus anak, nggak ngurus yang lain, nggak ngurus lagi cantik, nggak ngurus lagi duit, asal sehat aja dah. Waktu sehat kita gimana? Aduh mau duit dong, mau ini, mau mobil baru, ini itu, bener nggak? Begitu datang penyakit, aduh udah nggak usah deh, yang penting sehat. Aduh udah deh, aduh yang penting aku sehat. Beli lipstick, makeup, skincare, juta-jutaan. Begitu datang penyakit ginjal, apa gunanya tuh? Saya tanya. Apa gunanya? Begitu datang jantung koroner, apa gunanya itu? Enggak ada gunanya. Artinya, yang lain itu berguna kalau kita sehat. Jadi barisan pertama yang kita harus lakukan jaga adalah kesehatan. Betul enggak? Betul. Salah satu caranya adalah mencegah penyakit degeneratif. Bagaimana mencegah penyakit degeneratif? Mencegah peradangan. Salah satu ya. Nanti lain kali akan saya jelaskan semua. Salah satu caranya adalah mencegah peradangan. Gimana Bu mencegah peradangan? Aku nggak tahu. Nanti kalau aku tanya Bapak dan Ibu jangan tersinggung. Kita sama-sama ngerti aja. Antara guru dan murid kan biasa toh. Tapi aku bukan guru lah di sini lah. Jadi kita harus enjoy hati kita. Kalau ada yang memberitahu, jangan kita anggap sok pintar, ya biar kita dapat. Siapa tahu ada ilmu yang kita perlukan. Begitu kan Bapak Ibu? Salah satu yang saya mau jelaskan sekarang adalah mencegah peradangan.
Karena di tubuh kita ini hampir tiap hari kita bikin peradangan. Ada yang peradangan karena udara kotor, ada yang peradangan karena nggak ngerti, tapi kita lakukan terus menerus. Peradangan itu memang nggak semua karena kita ya. Ada karena udara atau polusi lingkungan, bukan kita yang bikin tuh. Tapi kalau misalkan tiap hari makan gorengan, nah terus nggak mandi 2-3 hari, itu kan kita yang bikin. Lah bakteri masuk ke pori-pori, kemana-mana dia. Kan meradang, dimulai dari kulit. Lah kalau makan gorengan mulu, makan gorengan banyak-banyak gitu, ya peradangan terjadi di tenggorokan, di usus, di pembuluh darah, terus merambat kemana-mana. Sampai akhirnya diperiksa di darah banyak sekali peradangan. Terus kita lagi minum es, habis makan nasi yang berlemak, yang bersantan, yang gurih, yang enak, santannya kental, minyaknya banyak. Terus kita minum lagi dengan teh manis dingin. Itu terjadi peradangan. Memang sedapnya bukan main. Dunia milik kita, benar nggak Bapak? Dunia milik kita. Makan bakso panas-panas, minum enak banget. Itulah yang menyebabkan peradangan. Bagaimana Bu itu menyebabkan peradangan? Makan roti bisa menyebabkan peradangan. Mie paling cepat lagi. Karbohidrat olahan itu paling cepat bikin peradangan. Apa sih yang disebut dengan karbohidrat olahan? Mie itu kan dari tepung diolah, jadi tepung dulu, udah lagi jadi mie, biskuit, segala macam, roti, itu namanya karbohidrat olahan. Itu mudah sekali membuat kita peradangan. Tapi aku makan roti nggak sakit perut kok Bu. Aku makan roti atau makan kue-kue nggak radang tenggorokan kok. Bener nggak? Nggak radang kan? Nggak radang. Tapi kalau minum es meradang nggak? Meradang. Tapi kalau Anda makan roti, makan kue-kue, apa langsung meradang? Tidak. Oleh sebab itu kita tiap hari makan roti, makan kue dan segala macam. Lalu di mana peradangannya? Loh kok itu bikin peradangan? Di mana ya peradangannya? Peradangannya itu terjadi antar sel, namanya sitokin. Antar sel itu terjadi peradangan. Jadi komunikasi antar sel itu ngadat. Berkepanjangan antar sel masuk ke jaringan. Jaringan membentuk satu organ. Organ bentuk satu tubuh. Terjadilah peradangan. Multiklorosis. Susah disembuhkan. Lalu bagaimana menghentikannya peradangan ini? Ya pergi ke dokter lah, makan antibiotik, antivirus. Kalau penyebabnya virus. Lah kalau penyebabnya dari makanan, apa Bapak dan Ibu bisa enggak makan roti, enggak makan kue, enggak makan manis-manis? Karena gula tinggi, makanan yang gula tinggi itu menyebabkan sitokin juga komunikasi antar sel. Jadi sel dalam tubuh kita ini ada 10 triliun. Sama dengan satu manusia, bernapasnya, berkomunikasi, berbicara. Ya sedikit dong, sini dong, kira-kira begitulah. Aku mau ini dong, kira-kira. Itu komunikasi antar sel. Nah itu yang rusak, namanya sitokin itu yang terganggu. Sehingga terjadilah peradangan yang kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu udah diabetes tipe 2. Tahu-tahu udah jantung koroner. Artinya ada hal-hal yang kita kerjakan tiap hari yang tidak bisa kita hindari untuk tidak peradangan. Mau bagaimana caranya untuk tidak beradab? Di rumah nggak usah makan roti deh, nggak usah makan kue, nggak usah makan mie, makan apa? Makan nasi organik, semua organik. Dari mana nyarinya? Kemana nyari organik semuanya? Walaupun ada yang nanam memang punya duit, belinya mahal banget. Iya kan? Yang nggak kebeli juga, makanan organik semua itu nggak kebeli. Oh kalau gitu cari ikan atau cari lauk yang tidak terkontaminasi, yang tidak bikin peradangan, yang tidak berlemak, yang tidak ada racunnya, yang tidak hormon-hormon berbahaya, yang tidak makan antibiotik apa? Misalkan pelihara lain kampung, ayam sendiri, ikan sendiri, pelihara di mana lauknya? Mau pelihara di mana? Kalau ada depan rumah kita 1 kali 1 atau 2 kali 2 meter, paling dapat ikan pasti ke ekor. Udah. Nah, tiap hari harus makan. Makan tempe, sehat makan tempe. Yang tidak sehat karena digoreng.
digoreng, itu yang tidak sehat, iya kan? Nah itu juga menyebabkan peradangan. Jadi apa saja yang kita lakukan itu bisa menyebabkan peradangan, tak terhindarkan maksudnya. Nggak bisa dihindari. Jalan satu-satunya bagaimana? Sambil kita memperkecil risiko, sambil kita antisipasi. Saya sudah membuktikan ya, alat ITERA ini ya, alat ITERA saya pakainya yang murah aja kok. Mana dia? Karena saya nggak punya duit yang mahal, aku pakainya yang ini. Ini yang saya pakai. Ini harganya murah. Waktu itu saya pikir mahal banget, mahalnya. Mana kok saya 5 juta ya? Iya, gak ada duit aku. Mahal banget. Mana nggak ada di kantong juga, cuma ada 500.000. Udah warin harga 5 juta, aku pikir mahal banget waktu itu. Tapi karena suami saya stroke, diterapi oleh Pak Budi, datang ke rumah, pertama sekali bisa tidur dalam satu hari itu 7 jam dari malam sampai pagi itu, pertama sekali sejak stroke. Baru kali itu setelah diterapi 30 menit. Sudah 1,5 tahun stroke di rumah, udah gak bisa apa-apa. Nah diterapi Pak Budi itu bisa tidur. Jadi pertama sekali prosesnya suami saya itu bisa tidur. Maka alat ini lebih kuat dari obat tidur menurut aku. Itu pun aku nggak tahu ada apa di dalamnya. Kenapa suami saya bisa tidur? Dia susah tidur. Lah, aku juga terapi aja. Kalau lagi pusing gak ada duit, mikirin utang, mikirin cicilan, mikirin ini ono, udah terapi aja deh tidur. Waduh enak juga ya. Ibu udah mau berani. Yuk saya beli deh bu. Saya beli. Tapi mikir lagi uangnya dari mana ya? Daripada pusing nggak bisa tidur, suami nggak bisa tidur, mending aku cari utangan. Carilah aku utangan waktu itu. Jadilah beli. Akhirnya suami saya terapi 2 minggu. Lumayan dia udah bisa ke kamar mandi. Ketiga minggu dia udah mandi sendiri. Tangan yang bengkak, kaki yang bengkak memerah, tangan yang bengkak memerah, tidak bisa pegang apa-apa. Warnanya warna agak menghitam, merah menghitam, itu membaik. Kulitnya sama. Kenapa kulitnya sama? Edaran oksigen sudah masuk. Tadinya gelap sekali. Dan panasnya itu kayak ada cabai. Itu karena peredaran darahnya dan saraf-sarafnya itu tidak kebagian oksigen. Pikir bagus sekali alat ini. Lalu saya praktekkan kemana-mana, saya praktekkan terus. Dan banyak orang, akhirnya dalam 1 bulan kalau nggak salah ada 20 ya, ada 20 orang yang saya ajak bergabung. Karena aku pikir dengan punya alat ini kita jauh melampaui dari harganya, manfaatnya itu jauh melampaui harganya. Tapi memang harus dijelasin ya, dan harus teratur. Suami saya sudah bisa ngapa-ngapain, sudah bisa cuci mobil, sudah bisa bersihin. Lalu dia bilang di Bekasi ada terapi Phoenix namanya Pak. Pergilah kalian ke sana. Bayarnya 500.000 sekali terapi, bensin tong 500.000, jadi sekali jalan. Nah, jalan karena jauh. Sudah itu pertama enak sekali dia bilang, ayo kesini lagi enak. Ayo, setelah kelima kali, dari lagi kayak lumpuh. Kenapa? Kapok lagi, nggak bisa jalan lagi. Dari sini ke sana pun tidak bisa jalan. Kembali saya terapi lagi tiap hari seperti awal. Saya terapi tiap hari 30 menit sampai 40 menit. Kembali lagi sehat sekarang. Artinya alat ini nggak ada duanya menurut saya ya. Nggak ada duanya. Memang kalau terjadi peradangan di dalam tubuh kita, banyak yang bisa mengobati peradangan itu ya. Ada antibiotik, ada suplemen, ada macam-macam lah. Yang sama antioksidan itu dan mahal. Antioksidan itu ada flavonoid, ada antosianin, ada aksantantin, itu kan mahal sekali itu. Dan makannya harus tiap hari, bisa 2 atau 3 kali sehari, bisa sampai 6.000 orang per hari. Dan uang terus menerus. Tahu nggak itu hanya sekali udah setahun lebih. Rusak kemarin diganti perusahaan yang baru. Gila ya? Iya.
alat saya itu suaranya udah beda, ya kresek udah terganggu. Saya bawa ke kantor pusat diganti yang baru sama perusahaan. Saya pikir ini perusahaan luar biasa ya. Kayaknya rugi banget kalau kita nggak bergabung di dalam. Rugi sekali. Nah, peradangan itu yang berat, yang stroke tadi. Tapi peradangan yang tiap hari kita ceritakan, yang menyebabkan kita penyakit degeneratif, yang menyebabkan kita menjadi penyakit jantung koroner, yang menyebabkan kita menjadi penyakit diabetes, yang menyebabkan penyakit kanker, kan mulai dari peradangan. Semua penyakit itu semuanya disebabkan peradangan, kecuali jatuh, ketabrak, itu beda. Tapi kalau penyakit-penyakit relatif ini, awal mulanya itu semuanya dimulai dari peradangan. Peradangan yang kita tidak sadari. Alat ini, karena saya sudah praktekkan, jadi saya bisa ngomong. Yang saya tidak praktekkan, saya tidak ngomong. Yang saya tidak bisa pertanggungjawabkan, saya tidak ngomong. Saya hanya menyampaikan apa yang saya bisa pertanggungjawabkan. Saya udah 35 tahun penyakit hipertensi. Jadi saya makan amlodipin itu 10 mg per hari dan penyakit dan makan clopidogrel yang 70 mg. Tapi karena sudah diterapi dan minum air terapi, sehingga saya tidak tiap hari minum clopidogrel. Tapi kalau amlodipin terus, setelah 35 tahun, saya curiga ginjal saya. Curiganya, kok urin saya berbusa ya? Udah lama nih berbusa, kayak pura-pura gak tahu aja lah gitu. Udahlah, jangan dipikirin, nanti jadi penyakit beneran gimana sih? Begitulah cara saya ngadepinnya. Setiap kencing saya berbusa, saya katakan kepada diri saya, udah jangan terlalu dipikirin, karena banyak penyakit itu dari pikiran. Jadi enjoy aja, lupakanlah. Hari berganti hari, itu busa tidak hilang. Karena busa kencing itu bisa berasal dari protein, itu berasal dari gula darah. Gula yang bocor bisa berasal dari tensi yang tinggi. Kalau dari tensi tidak, karena tensiku kan normal, karena makan obat terus. Gula pun normal. Saya curiga dari protein yang bocor. Akibat rusaknya gula melurus di ginjal saya. Tapi saya nggak mau periksa karena takut. Udah aku terapi aja sekali-sekali. Itu pun nggak rajin, sekali-sekali aja. Kalau lagi datang takutnya aku terapi, kalau lagi datang pikirannya nggak usah terlalu takut lah, ntar juga baik sendiri. Bener-bener saya periksa tanggal 3 Juni saya periksa, kreatinin saya 3,7, ureum saya IGF saya 16. Tahu nggak IGF-nya itu 16? Itu cuci darah. Karena kreatinnya 3,8 masih harus. Baru pertama itu jadi dicobakan dulu dengan obat. Dicoba dulu dengan dokter dan dicoba saya ke dalam kasih dengan obat. Dalam hati saya, ini kesalahan saya. Yang pura-pura nggak usah tahu lah penyakit itu. Yang pura-pura udahlah lupakan aja. Soalnya kalau dipikirin nanti penyakit beneran loh. Ada nggak di antara bapak dan ibu kayak gitu? Udah nggak usah diperiksa. Karena penyakit itu kan dari pikiran, jadi nggak usah, gitu kan? Nah, termasuk saya begitu. Saya cuma kasih tahu ke orang, tapi aku pun begitu sebenarnya. Aku sendiri pun begitu. Payah nih aku nih. Akhirnya setelah tanggal 3 Juli periksa begitu, saya kalau panik. Waduh. Akhirnya saya perbaiki pola makan. Saya ganti semua makan. Tidak makan sama sekali yang penyebab peradangan. Apa itu? Karbohidrat olahan. Kue, roti, mie tidak sentuh sama sekali. Gorengan yang menyebabkan peradangan tidak sentuh sama sekali. Berhenti. Ayam, daging yang berlemak tidak sama sekali. Tidak. Kalaupun makan ayam ya dadanya dikukus. Daging juga berhenti. Ikan saya tiap hari salmon sekitar 200 gram. Karena 200 gram itu sama dengan 40 mg protein sama dengan 280 kalori. Saya makan itu saya atur lah sesuai dengan berat badan saya. Tanggal 3 Juli kemarin saya periksa, tahu nggak Bapak dan Ibu? Kreatinin saya turun 2. Wah, turun ke angka 2. EGFR saya naik ke 30. Dokter ibu, ngapain ibu? Saya hindari ini dok, hindari ini. Lah ibu tahu saya.
Akhirnya 1 bulan saya beresin. Itu mulai dari peradangan. Peradangan apa? Saya bukan peradangan karena gula. Karena gagal ginjal itu dari gula dan hipertensi dan racun dan segala macam. Tapi saya peradangan karena apa? Asam urat terus yang tinggi. Tahu nggak kalau terlalu tinggi asam urat? Bikin peradangan di ginjal. Makannya doyan protein. Kalau makan di sederhana, nggak pernah cukup 1 potong. Harus 2 potong. Suami saya cuma gila-gila kepala. Dari dulu. Kalau makan dengan suami saya harus ada 1 kikil, ada 1 ayam gulai kikil saya bersantan ayam makan. Suami saya paling telur. Kamu di mana makannya itu? Besoknya kepala kakap 1. Iya saya tuh makan kepala kakap 1. Dia nggak mau begitu. Tapi dia tidak memperhatikan hal-hal lain sehingga dia kurang air lah, kurang olahraga lah dan segala macam. Dan saya diserang melalui asam urat. Jadi kolesterol tinggi itu menyerang dinding pembuluh darah semuanya. Asam urat menyerang peradangan di ginjal. Kan termasuk degeneratif. Alat ini karena saya tidak pakai, karena menganggap suami saya aja deh degeneratif. Kalau siapa yang nyuruh saya terapi begini-begini, malas ada tidur aja nanti tinggi udah beres. Udahlah nggak usah dibikin penyakit. Ternyata sakit. Akhirnya saya terapi tiap hari. Rajinlah kau terapi tiap hari. Baru bisa turun segitu banyak. Baru kencing saya tidak berbusa. Lah dalam hati saya gini, saya kalau tidak mengerti arti peradangan dan kalau tidak ada alat ini, emang Bapak pikir bisa menurunkan kreatinin dari 3,7 ke angka 2 bisa 1 tahun? Bisa naik GFR itu dari 16 ke 30 dalam 1 tahun? Susahnya bukan main tuh. Radang ginjal itu susahnya ditangani, bukan main susah. Tapi dengan alat ini kita mudah. Pembuluh kapiler, ada pembuluh namanya pembuluh kapiler. Karena di ginjal itu kan pembuluh darah kita kan ada 3 jenis. Ada pembuluh darah paling besar namanya aorta, itu sekitar 2 cm. Ada pembuluh arteri, ada pembuluh koroner, ada pembuluh arteri, ada pembuluh kapiler. Nah di ginjal itu hampir semuanya kapiler. Kapiler itu adalah sambungan antara vena dan arteri. Jadi dia sangat kecil sekali, sangat kecil. Sehingga kalau asam urat tinggi, numpuk di situ berhenti di situ. Sehingga dia nggak masuk darah, nggak masuk sari makanan. Ginjal itu lama-lama kurang oksigen, kurang nutrisi, lama-lama melemah. Protein yang harusnya masuk ke atas, yang harusnya diantar oleh arteri koroner ke seluruh tubuh, nggak bisa. Buang ke kencing, itulah busa yang disebut dengan protein murah. Kencing berbusa. Tapi kencing berbusa nggak selalu protein ya, macam-macam, bisa karena gula, bisa karena apa. Kita termasuk di situ. Jadi pembuluh kapiler kita, pembuluh darah yang paling kecil, yang harusnya pembuluh darah kecil ini kan penyambung antara arteri dan vena. Jadi misalkan arteri bawa sari makanan dan oksigen, kapiler yang menyambungkan ke seluruh sel. Kapiler ini kerja nyambung. Jadi arteri itu hanya membawa dari jantung bersama oksigen dibawa nih sampai ke kapiler. Tugas kapilerlah yang menyampaikan ke seluruh sel. Nah, ke seluruh sel, seluruh organ. Tapi karena pembuluh kapiler kita sudah menyempit karena asam urat atau menyempit karena kolesterol atau yang lain atau sampah atau racun atau gula, akhirnya dia nyampe. Yang proteinnya itu tidak bisa diedarkan ke seluruh sel. Turun dia jadi kencing namanya. Turun dia ke kencing. Itu namanya protein. Bocor lah itu. Ginjal kita bocor karena udah keluar protein. Karena nggak bisa naik proteinnya kan. Turun. Dan lama-lama dia bocor. Jadi alat ini bukan kalau disebut peradangan, mungkin Bapak dan Ibu ngerti peradangan tapi nggak tahu mekanismenya, dia nggak tahu bahayanya, nggak tahu memperbaikinya. Itulah perlunya kita ikut belajar. Karena kalau Bapak ke rumah sakit atau Ibu ke rumah sakit nggak akan diterangin karena pasiennya udah 500 orang nunggu. Mau ngomong apa? Saya mau ngomong apa aja pun nggak pernah didengar. Mau ngomong apa aja? Saya tanya,
Dok, kalau saya makan omega 3 3000 mg dengan kondisi urea begini. Udah pergi aja gini. Memang nggak bisa mengandalkan karena terlalu banyak pasien. Bukan mereka sombong atau apa, bukan. Terlalu banyak yang harus diurus mereka, sehingga mereka nggak bisa melayani kita seperti yang kita mau. Kecuali kita pergi ke rumah sakit yang bawa duit banyak, boleh, nggak apa-apa, mungkin dilayani terus. Tapi kalau kayak kita ini yang sekali 2 kali misalnya ke dokter yang mahal, habis itu ke BPJS, ya mana ada kita terus-terusan aja, jujur aja ngomong. Kalau sekali 2 kali masih bisa kita bayar. Kalau penyakit degeneratif ini emang sembuh sekali 2 kali? Kan tidak. Bertahun-tahun. Emang kuat pakai duit sendiri. Berapa banyak tabungannya? Pakailah BPJS. Nah, BPJS ini terlalu banyak pasiennya, tidak bisa melayani kita. Lebih baik kita ngerti aja. Ikut gini-gini, ikut begini-gini. Tiap ada kumpul-kumpul, ikut aja gini. Ngapain di rumah nonton TV mulu? Iya kan? Masak paling dokter, masak apa sih? Masak kebo juga udah matang dari pagi sampai sore. Apalagi kita nggak masak kebo, cuma masak potongannya dikit, ya kan? Mendingan kita manfaatkan waktu begini. Kan tidak bayar, dikasih makan, cobain alat. Pak pikir rugilah kalau itu orang-orang yang tidak mau beruntung, menurut saya sih. Makanya saya senang sekali melihat. Jadi Bapak dan Ibu, dengan punya alat ini, dengan punya alat satu aja, seluruh keluarga kita terlindungi dari peradangan. Seluruh keluarga, mau istri, suami, anak-anak, cucu, kalau perlu tetangga, perlu satu RT. Terapi aja perlu kalau sakit mereka. Karena kalau kita pakai alat ini terlalu sering karena kita rajin nolong orang juga diganti perusahaan dikasih yang baru kok. Enggak, oh iya sudah habis masa pakainya Bu, udahlah beli lagi yang baru, enggak gitu. Walaupun sudah setahun kita pakai tetap diberikan. Tetangga saya jatuh dari motor, waktu rumah sakit udah telat BPJS-nya, nggak dibayar BPJS-nya, nggak ada duit. Gak ada duit, nggak ada alat ginian, duit nggak ada, mau ke dokter nggak ada duit, ke BPJS nggak ada, belum bayar, gimana? Saya terapi aja kakinya yang bengkak, saya terapi, saya bantu terapi pagi sore saya terapi, sembuh, kaki udah bengkak, jadi udah sembuh. Nah apalagi kita yang di rumah, saya juga narik pagar rumah saya gini. Saya tarik gini karena ngejar cucu, saya tarik gini, itu pagarnya mentok ke sini supaya ibu lihat juga bilang saya jadi kira-kira gini. Ada yang dikit ya kan Bapak Ibu, cakep kan? Saya tarik gini, kapan tuh ke sini. Akhirnya kuku saya itu sampai kayak masuk gitu kuku, bayangin kuku keras begini, sakitnya, sakit. Saya bingung mau ke rumah sakit. Saya nyari-nyari orang siapa ya yang bisa bawa mobil ya. Aduh, udah nih naik motor aja, siapa ya yang bisa naik motor, ya aku nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil. Aduh nasib gimana nih? Ya aku ingat ada alat terapi. Iya ada alat terapi. Aduh sebelumnya aku terapi Bu, saya terapi 5 menit aku hentikan. Siangnya lagi 5 menit aku hentikan. Pokoknya sesempatnya saya terapi terus. Benar-benar baik. Kuku yang itu benar-benar baik. Saya cuma gini ngeliatin alat ini ya. Apa ini ya? Aku nggak tahu isinya apaan. Apaan ini kok bisa ya? Sih mah di SOP dulu nggak waktu kuku? Enggak. Pokoknya langsung aja kuku saya blow aja Ini kena mobil nih. Oh iya Bu, itu langsung baik kok. Itu tetangga saya yang jatuh dari motor juga langsung baik. Itu makanya kita, menurut saya nih, saya sendiri lebih baik punya alat ini satu di rumah daripada kita punya misalkan mobil atau misalkan kulkas atau misalkan TV. Kan itu kan perlu kan, tapi ini lebih perlu, ini jauh lebih perlu. Jangan lihat harganya, jangan lihat untuk saat ini, karena kita bisa pakai lama kan. Kayak saya kan udah setahun lebih pakainya.
Terus suami saya sembuh, saya juga ginjal yang sudah begitu bisa langsung baik. Susah banget. Nah, kalau bapak suka makan lemak, ngomong-ngomong udah habis belum waktunya. Kasih tahu. Aku bisa berhenti loh kalau nggak dikasih. Masih ada? 5 menit lagi. Kalau bapak dan ibu suka makan santan, makan lemak, itu namanya terjadi fatty liver atau pelemakan di hati. Kalau makan di hati itu, jadi liver kita itu mau bekerja susah karena oleh lemak ini. Bapak harus berobat lama juga itu ngobatinya. Coba aja terapi tiap hari dan perbaiki makanan. Jadi artinya dengan alat ini bisa membantu kita memproteksi, menghindarkan biaya yang berlebihan untuk kesehatan, menghindarkan kita dari kalau misalnya sakit tiba-tiba kena apa atau jatuh, tidak ada supir, tidak ada angkot, tidak ada apa yang bisa ngangkut kita bisa sendiri di rumah buat jaga-jaga. Jadi alat ini sangat diperlukan. Nah, beruntunglah bapak dan ibu yang mau diajak ke sini, paling tidak dengan aku ngomong lah sama bapak itu ngomong. Kalau bapak nggak mau beli, ya nggak apa-apa, yang penting bapak dan ibu udah dengar. Kalau bapak udah dengar, ya terserah. Kalau nggak mau nanti kalau ada apa-apa dengan bapak dan ibu, ya kan? Tapi udah tahu gitu. Kalau aku dulu memang nggak tahu, Bu Nani yang ngasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu juga saya nggak tahu. Itu gunanya kita kasih tahu teman-teman, bapak dan ibu harus kasih tahu ke orang-orang. Kan cuma sekali beli. Kalau bapak mengobati peradangan dengan suplemen, emang bapak pikir bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tahunan Anda harus dimakan terus untuk membentuk gizi yang baru. Walaupun pakai alat ini kita tetap harus gizinya harus tepat. Jangan juga karena pakai alat enggak itu, karena itu untuk peradangan. Karena alat ini kan banyak fungsinya kan, dia membuka sumbatan cepat. Sumbatan. Jadi yang saya mau jelaskan hanya peradangan, bapak dan ibu. Masih ada waktu 1 menit. Ada pertanyaan mengenai peradangannya? Ada pertanyaan? Kalau yang sudah sakit jantung aman untuk peradangan. Aman, tapi ibu nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lagi sakit jantungnya kayak apa gitu ya. Tapi kalau misalnya jantung koroner, aman lah. Jantung koroner. Kalau misalkan jantungnya, listriknya yang bermasalah, detak jantungnya tak terhitung misalnya per menit karena ada bawaan lahir, ya itu dokter lah yang menangani itu. Tapi kalau koroner karena penyumbatan, saya tahu ini paling hebat karena udah banyak orang yang sembuh. Oh iya, satu lagi, masih ada waktu kali. Saya punya ponakan satu. Kira-kira 1 tahun lalu dokter rumah sakit Cikini bilang, pulanglah, senang-senangin lah ibunya, karena udah gak ada harapan kankernya itu, kanker payudara. Yang selalu tanya-tanya di grup itu loh, Bu Ngauli. Oh iya. Dan itu nggak ada harapan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kesana itu saya terapi udah berair berdarah. Saya suruh terapi terus punggungnya, terapi terus badannya. Oh enggak Bu, 1 bulan yang lalu anaknya kawin, nikah di gedung Hanson, itu seharian di situ dia pesta. Terus kemana kankernya ya? Kok udah bisa ikut pesta aja seharian gitu, ketawa-ketawa, hai. Kata dokter kemarin nggak ada harapan lagi, tinggal berapa bulan. Dia terapi lagi Bu, dia bilang aku nggak nyerah, aku yakin Tuhanlah yang menolong saya lewat alat ini. Aku yakin Tuhanlah yang menolong saya lewat perkenalan alat ini. Memang dia langsung beli. Sekarang masih makin sehat. Tapi kadar kankernya saya tidak tahu. Saya tidak ada hasilnya lagi. Dan dia tidak pernah ke rumah sakit lagi. Kita nggak tahu lah bagaimana. Tapi sekarang masih ada di grup itu Pak. Oke Bu, udah habis waktunya ya. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau gaya saya atau omongan saya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Ya, beri tepuk tangan untuk Mama Lucy. Terima kasih atas